Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Sari, NIM 24123063, kelas C, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas keempat pada mata kuliah Analisis Proses Bisnis, yang dimana pada artikel pertama yaitu analisis dan perancangan sistem informasi produksi pada PT Putra Sumber Utama Timber. Baik, di sini kita akan analisis proses bisnis ketidakefisienan dalam produksi, yang dimana identifikasi masalahnya yaitu pertama, ketidakakuratan informasi dalam sistem produksi. Baru yang kedua itu penggunaan Microsoft Excel yang menyebabkan kesulitan dalam pencarian data dan adanya redundasi data. Yang ketiga itu proses penginputan data yang memakan waktu yang lama dan seringkali dilakukan secara manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan. Selanjutnya kita masuk pada bagian mengumpulkan data. Jadi datanya itu dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak produksi, lalu pengamatan langsung terhadap proses produksi, dan terakhir itu dokumentasi dari arsip produksi yang ada. Selanjutnya kita masuk pada bagian memetakan proses. Jadi dimulai dari penerimaan bahan baku dari supplier, baru yang kedua itu pemeriksaan kualitas bahan baku, lalu pencatatan bahan baku ke dalam buku agenda, selanjutnya penginputan data ke dalam sistem berbasis Excel, lalu selanjutnya pencatatan hasil produksi secara manual, dan terakhir proses produksi plywood yang melibatkan beberapa tahap. Selanjutnya kita masuk pada bagian menganalisis kelemahan dan hambatan. Jadi di sini tuh ada 3, yang dimana pertama itu proses pencatatan yang manual dan berulang. Yang kedua itu kesulitan dalam mencari dan mengakses data. Dan terakhir itu waktu yang dibutuhkan untuk mengolah data yang lama yang menghambat efisiensi operasional. Dan kita akan merekomendasikan perubahan. Jadi sini ada 3 rekomendasi perubahan, yang dimana yang pertama itu mengembangkan sistem informasi produksi. Lalu yang kedua itu menerapkan basis data yang memungkinkan akses data yang lebih cepat dan akurat. Lalu yang terakhir itu menyediakan pelatihan bagi karyawan. Selanjutnya kita masuk pada bagian mengimplementasikan perubahan. Jadi yang pertama itu merancang dan menguji prototipe sistem informasi baru. Lalu kedua itu melibatkan stakeholder dalam proses pengembangan untuk mendapatkan umpan balik. Lalu selanjutnya itu melakukan pelatihan kepada karyawan tentang penggunaan sistem baru. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan pemantauan. Yang pertama itu mengumpulkan umpan balik dari pengguna mengenai efektivitas sistem, lalu selanjutnya memantau kinerja sistem dalam hal kecepatan dan akurasi pengolahan data. Dan terakhir itu melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan kinerja sistem lebih lanjut. Baik, mungkin sekian saja tentang artikel pertama ini. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.